Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 29 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menghapus Perbudakan. Menghapus perbudakan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-22. Tetapi orang Israel tidak ada lagi dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa strategi iblis adalah membuat kami menjadi budak-budak daripada dosa dan menjadi budak-budak untuk kami taat kepada kuasa kegelapan. Kami ingin menangkap ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan melepaskan kami dari perbudakan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Perbudakan mungkin pada zaman sekarang tidak pernah terjadi seperti di zaman terdahulu. Di zaman-zaman kondisi di mana dunia belum maju, itu terjadi perbudakan. Dan itu ada di dalam catatan Alkitab, termasuk dalam kitab Raja-Raja. Dan salah satu tokoh yang menghapus perbudakan adalah Salomo. Apa itu perbudakan, sahabat seperjalanan? Perbudakan adalah dari kata budak disebut slave dan atau adalah hamba atau disebut juga doulos, artinya sama-sama saja. Jadi budak ini gambarannya adalah itu disamakan sebagai harta kekayaan. Jadi budak ini yang manusia disamakan dengan harta kekayaan, itu disejajarkan dengan lembu, dengan domba. Bayangkan betapa direndahkannya derajat manusia karena perbudakan, sementara Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pada saat sekarang, kita mengenal yang namanya HAM, hak asasi manusia. Kita mengenal yang namanya hukum moral. Kita mengenal yang namanya budaya. Kita mengenal yang namanya itu adalah sebuah kearifan lokal yang menjaga agar manusia itu dimanusiakan. Tidak hanya sebagai orang percaya, namun itu adalah naluri manusia untuk menghargai tentang kemanusiaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perbudakan terjadi di zaman dahulu. Namun yang luar biasa yang dilakukan oleh Salomo, tatkala gencar-gencarnya budaya-budaya perbudakan itu, seseorang menjadi budak disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama karena kalah perang. Yang kedua karena hukum. Yang ketiga karena sebagai hukuman karena pelanggaran, maka status manusia di dalam diri seseorang bisa diturunkan menjadi budak, menjadi doulos, menjadi hamba yang tidak punya hak dan disejarkan sebagai harta kekayaan. Namun Salomo di dalam ayat yang kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-22, apa yang dikatakan di sana? Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Salomo membuat manusia itu dinilai berharga. Bagaimana Salomo bisa memahami semuanya itu? Sama dengan tatkala Allah melihat kita berharga, didudukkan di dalam kedudukan yang sedemikian tinggi luar biasa. Tatkala semua makhluk lain diciptakan hanya sebagai ciptaan, namun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebuah kedudukan tinggi. Kalau Allah sebagai sumber segala sesuatu yang terbaik, yang maha kuasa, yang maha ada, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha tahu, yang maha segala sesuatu yang terbaik, bisa menempatkan kita sedemikian berharga di mata Tuhan. Lalu siapakah kita sebagai manusia tidak menghargai faktor-faktor kemanusiaan? Bahkan perbudakan itu terjadi justru di dalam lingkungan orang-orang terdekat. Bagaimana seorang ayah yang menekan anaknya? Bagaimana seorang mertua yang kaya yang menekan mantunya? Dan bagaimana kemudian para majikan, orang-orang yang punya kedudukan, para politikus, orang-orang yang punya kuasa menekan rakyatnya dan menjadikan bahwa manusia itu sebagai harta kekayaan yang bisa dimiliki, yang bisa ditukar
atau diapakan saja tidak punya hak apa-apa, tidak punya hak pembelaan diri. Kalau mati karena dipukul dan segala macam, tidak ada hak untuk bisa melawan atau menuntut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, salah satu perbudakan yang paling menakutkan sebetulnya adalah pelakunya adalah diri kita sendiri. Korbannya adalah diri kita sendiri. Mungkin sahabat seperjalanan bertanya, mana mungkin kita menjadi pelaku, kita juga menjadi korban. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita memperbudak diri sendiri? Tatkala kita mencintai sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, melebihi daripada kebenaran-kebenaran firman Allah, maka kita sedang memperbudak. Ada orang, saudara, yang sangat suka sekali dengan makan, apa saja dimakan. Lama-lama dia diperbudak oleh makanan. Dia tidak bisa lepas daripada perbudakan itu. Ada orang yang sangat dikuasai oleh perbudakan pujian. Dia gila hormat, dia gila pujian. Maka dia sedang diperbudak dan menjadi budak daripada yang namanya haus pujian. Ada orang yang diperbudak dengan materi. Pagi, siang, malam berpikirnya hanya uang. Sampai sesudah kaya pun dia menjadi orang yang sangat pelit luar biasa. Bahkan mungkin kalau dia makan, ada tulang ikan, ada tulang kambing, ada tulang ayam, tulangnya pun dia tidak rela dimakan oleh binatang-binatang lain, oleh kucing atau apapun. Dia hancurkan juga, dia siram dengan racun. Tidak boleh ada orang yang mencicipi, sekalipun dia sudah makan dagingnya. Inilah kelainan secara mental orang-orang dengan gejala sakit jiwa. Dia sudah diperbudak seperti demikian. Ada orang yang diperbudak oleh mulutnya. Mulutnya kasar, mulutnya menyakiti, mulutnya berbisa, mulut kayak banyak orang lain. Dirinya menjadi budak daripada apa? Dari budak, yaitu mulut-mulut yang seperti demikian. Ada orang yang diperbudak oleh nafsu. Nafsu seks, nafsu kebencian, nafsu menguasai, nafsu mengfitnah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kalau kita menyadari bahwa perbudakan sudah dihapuskan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan itu pun di dalam perjanjian lama dilakukan oleh utusan-utusan Allah, oleh para nabi Allah, termasuk oleh Salomo yang dikatakan dalam ayat yang ke-22 pasal yang ke-9. Tetapi orang Israel tidak ada lagi yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, dan panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Ditempatkan, dimanusiakan sesuai dengan kapasitasnya. Menjadi pegawai, bahkan dikatakan menjadi panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Menjadi pembesar, menjadi perwira. Kalau Allah menghargai manusia dengan penghargaan sedemikian tinggi, maka jangan sampai kita melakukan hal yang berbeda daripada nilai-nilai Tuhan. Hargai setiap manusia karena mereka adalah ciptaan Allah. Hargai orang-orang yang ada di bawahmu sekalipun kau mudah menekannya. Karena ingatlah, pertanggungjawabanmu adalah kepada Allah. Sewaktu kita tidak menghargai unsur kemanusiaan yang harusnya kita lakukan sebagai bentuk penghargaan kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni kami jikalau kami suka memperbudak orang lain, bahkan secara tidak sadar kami memperbudak diri kami sendiri dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan, memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan menjadi pelaku perbudakan. Jangan juga menjadi korban perbudakan. Jangan juga kita menjadi pelaku perbudakan, juga korban perbudakan. Karena kita melakukan perbudakan kepada diri sendiri. Shalom sahabat perjalanan, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Amin.